Hai semua, perkenalkan, saya Nikade Ayu Lestari Dewi dengan NIM 21156130079 dari jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Adapun materi yang akan dibahas yakni definisi dan manfaat pengelolaan keuangan keluarga, kebutuhan dan keinginan, perilaku pengelolaan keuangan keluarga, dan tahapan pengelolaan keuangan keluarga. Pembahasan materi yang pertama yaitu definisi pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga adalah upaya yang dilakukan sebuah keluarga dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana aset. Manfaat dari pengelolaan keuangan keluarga yaitu lebih mudah mencapai tujuan finansial, menganalisis alokasi pengeluaran, bisa mencapai goals yang lebih tinggi, dan memperkecil anggaran hutang. Materi yang kedua yaitu kebutuhan dan keinginan. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan dan keinginan sangatlah berbeda. Berikut ini tabel yang menunjukkan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan di mana harus dibeli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, penting dan darurat, dan harus dipenuhi. Sedangkan keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, bisa digantikan, dan harus dikendalikan. Materi yang ketiga yaitu perilaku pengelolaan keuangan keluarga. Perilaku keuangan keluarga terdiri dari etnis, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah geografis, dan hubungan kekerabatan. Jumlah anggota keluarga sangat menentukan berapa jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga. Pendapatan yang diterima seluruh anggota keluarga yang sudah bekerja yang dihitung selama 1 bulan. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang terakhir kali ditempuh oleh anggota keluarga yang sudah bekerja. Materi yang terakhir yaitu tahapan pengelolaan keuangan keluarga yang terdiri dari financial check-up, financial goals, buat anggaran belanja, siapkan dana darurat, dan menabung. Financial check-up adalah pemeriksaan kembali kondisi keuangan yang dimiliki yang berguna untuk mengetahui ada tidaknya indikasi yang bisa mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Financial goals adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang dinyatakan dalam atau berdasarkan nilai uang. Tetapkan tujuan keuangan secara tertulis dan detail menggunakan rumus SMART yaitu specific, measure, attainable, realistic, dan time-based. Selanjutnya yaitu buat anggaran belanja. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana di masa depan. Sebagai contoh, penghasilan keluarga Budi dalam sebulan adalah 3,5 juta dari gaji Bapak Budi dan 500.000 dari keuntungan usaha Ibu Budi. Sehingga penghasilan rata-rata setiap bulan adalah 4 juta. Maka anggaran rumah tangga bulanan yang baik menjadi seperti berikut ini. Langkah penyelesaiannya dengan membentuk tabel anggaran. Berikut ini merupakan tabel anggaran dari keluarga Pak Budi. Sedekah, anggaran belanjanya yaitu 200.000. Tabungan dan dana darurat, anggarannya yaitu 400.000.
premi asuransi anggarannya 200.000, cicilan pinjaman anggarannya 800.000, investasi masa depan anggarannya 200.000, biaya rumah tangga anggarannya 1.600.000, anak dan pendidikan anggarannya 400.000, dan hiburan anggarannya 200.000. Berikut ini adalah anggaran belanja yang baik dalam bentuk diagram, yaitu anak dan pendidikan memiliki persentase sebesar 10%, hiburan sebesar 5%, sedekah sebesar 5%, tabungan dan dana darurat sebesar 10%, premi asuransi sebesar 5%, cicilan pinjaman sebesar 20%, investasi masa depan sebesar 5%, dan biaya rumah tangga sebesar 40%. Tahapan selanjutnya dari pengelolaan keuangan keluarga yaitu dengan menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah penyangga tabungan untuk keadaan darurat yang tidak terduga tanpa harus beralih ke utang kartu kredit, pinjaman keluarga, atau opsi pinjaman lain yang menciptakan tekanan yang tidak perlu. Menabung. Menabung adalah salah satu cara dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan dana cadangan di masa depan. Baik, setelah menyimak materi yang saya sampaikan, berikut ini merupakan video animasi pengelolaan keuangan keluarga. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan?